Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, mari kita mempersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat kita untuk mengikuti kebaktian Minggu Judika pada saat ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 3 dan ayat yang kelima.
yakni hukum Taurat atau titah Tuhan yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup
kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Pasal yang kedua, Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita membaca secara responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh dan tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atas hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari ini di Minggu Zudika, yakni tertulis di surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus,
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pasti ada sesuatu yang berbeda pada saat ini ketika kita mengikuti kebaktian minggu di rumah. Ini sudah kita mulai di minggu yang lalu, di minggu Letare, dan ini minggu yang kedua kalinya di minggu Judika. Walaupun ada hal yang berbeda, tapi kita mau diingatkan bahwa rumah tempat kita beribadah pada saat ini ternyata bisa menjadi tempat persekutuan, di mana satu keluarga atau lebih bisa bersama-sama berdoa, bisa bersama-sama bernyanyi, dan bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan banyak hal yang lain yang dimana kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan WFH, working from home. Semua kita lakukan di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar juga di rumah. Tapi ada hal yang terpenting dalam kebaktian minggu ini. Kita harus memiliki pengenalan ketika kita disadarkan oleh isu yang membuat kita takut, yakni virus corona atau COVID-19. Tentu saja berita ini semakin hari semakin mengerikan bagi kita. Semakin hari makin banyak berita-berita yang membuat kita ketakutan. Maka untuk menghempang ketakutan itu, untuk menjauhkan diri dari ketakutan yang luar biasa itu, mari kita belajar dari Nats 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Surat ini dituliskan dari Simon Petrus untuk jemaat Kristen yang mengalami banyak persoalan, di mana Petrus melayani di beberapa tempat, Pontus, Kapadokia, Bitinia, dan banyak lagi tempat yang lain. Pada zaman Petrus, kebenaran yang disampaikan Petrus ditolak oleh guru-guru sesat. Walaupun kebenaran itu ditolak oleh guru-guru sesat, tapi kita lihat guru-guru sesat memiliki strategi, tapi Petrus juga memiliki strategi. Dia mengandalkan bahwa iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, melalui kasih karunia dan damai sejahtera yang dilimpahi kepada setiap orang. Inilah yang menjadi bekal kita untuk
mengenal siapa itu Allah, untuk mengenal siapa itu Yesus, agar iman kita lebih dimatangkan untuk menghadapi apapun penderitaan, terkhusus untuk virus corona yang mematikan itu. Maka Petrus pun menyampaikan kabar baik pada saat ini. Dia mau mengatakan, jemaat yang menerima surat ini hendaklah memiliki iman yang teguh. Iman ini perlu memiliki suplemen, yakni seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Jadi ini semuanya tentu tidak datang dengan sendirinya, tentu tidak datang dengan simsalabim, tentu tidak datang dengan instan. Maka dia mengatakan dalam nats ini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi dibutuhkan adanya ketekunan untuk melakukan hal yang baik, untuk melatih diri, supaya kita benar-benar tangguh menghadapi ancaman kehidupan apapun itu. Bukan lari dari masalah, tapi mau menghadapi, karena ada bekal yang diberikan Tuhan untuk kita bisa bertahan. Jika dikatakan tadi dari nats itu di ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, maka perlu adanya hidup saleh yang menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen harus mewujudkan karakter Kristus. Bagaimana cara untuk sampai kepada hidup saleh? Maka kita memerlukan hal-hal yang tadi, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Tentu saja kebajikan ini berawal dari kehidupan orang yang mampu atau berani untuk mempertahankan hal yang baik yang sudah dia dengar, yang sudah dia terima melalui imannya, maka dia pun mampu bertahan. Sedangkan ketika seseorang memiliki pengetahuan, maka dia akan mengingat pengetahuan dari dunia ini tidaklah bisa membawa dia untuk meningkatkan kualitas imannya. Jangan sampai melupakan pengetahuan yang dari Allah, karena Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian iman ini perlu disertai dengan penguasaan diri. Jangan sampai lepas kendali. Sama halnya seperti orang yang sedang mengemudi. Dia harus melihat jauh ke depan, dan dia harus bisa mengontrol emosinya. Kita tidak tahu kapan orang akan menabrak kita. Kita tidak tahu kapan orang akan datang berjalan dengan tiba-tiba untuk mendatangi kita yang sedang membawa kendaraan. Maka disinilah dilatih untuk benar-benar mau menguasai diri. Dia memiliki rem atau remote control agar dia bisa melihat jauh ke depan. Dia tidak menggunakan pikirannya sendiri untuk meluapkan apa yang dalam pikirannya, karena dia memiliki penguasaan diri. Ini adalah bagian dari buah-buah roh. Selanjutnya, iman ini perlu suplemen ketekunan. Tekun, dalam bahasa Batak dia mengatakan nunut. Ini tidak dikerjakan sekarang berubah, sekarang rajin, besok malas, 3 hari lagi rajin, setengah rajin, seperempat rajin. Tidak, tapi yang namanya ketekunan, dia melakukannya dengan rutin, bukan rutinitas. Dia mengerjakannya dengan rutin karena didasari dari semangat hidupnya untuk mau melatih diri. Melatih diri dengan sungguh-sungguh. Orang tidak terlahir langsung cerdas, tapi dia karena mau berlatih supaya sampai kepada kecerdasan. Ketekunan ini sangat dibutuhkan
oleh siapa saja. Tekun berdoa. Dia mau dengan sungguh berdoa. Apalagi dengan keadaan dunia ini yang sangat menakutkan. Dia tetap berdoa. Jangan sampai dengan banyaknya guru-guru sesat, dengan banyaknya tiba-tiba banyak pemberita Injil yang muncul di media sosial, kita harus mampu untuk menyaring atau memfilter. Kita harus mampu untuk mengetahui. Maka dibutuhkanlah pada saat ini pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang memberikan hal atau petunjuk mana yang patut untuk kita dengarkan, mana yang patut untuk kita terima, dan mana hal yang patut untuk kita lakukan. Jadi jika ini sudah ada, maka benarlah kita mengikuti wujud atau karakter Kristus. Hidup saleh. Orang yang hidup saleh, dia tahu untuk mau memberitakan firman Tuhan dengan melakukan hal kasih. Karena kasih karunia dan damai sejahtera Allah, inilah yang dianugerahkan kepada kita. Karena inilah janji-janji yang berharga bagi kita. Dan ini hal yang sangat besar, supaya kita mengambil bagian kodrat ilahi, tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal atau nafsu duniawi yang mau membinasakan dunia. Dia tidak mau untuk menjadi orang-orang yang licik atau buta, tapi dia memiliki penglihatan karena dia mau membuka diri untuk memohon kepada Tuhan, untuk memohon kemurahan Tuhan, mau hidupnya diubahkan. Jelas sekali dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh akan dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi pengenalan kita inilah yang mengantarkan kita untuk benar-benar tekun, mau hidup kudus dan tidak terpengaruh oleh hal-hal dunia. Dia bisa menjaga diri, termasuk sekarang ini akibat dari orang-orang yang tidak lagi bekerja di luar 100%. Dia harus bekerja dari rumah, dia harus belajar dari rumah, dan lebih banyak lagi memakai media sosial. Maka tangan ini pun tak sadar untuk mau mengirimkan berita hoax. Jangan mau menjadi pelaku hoax yang menyebarkan berita yang palsu, berita yang bohong. Dia tidak tahu kebenarannya, tapi dia mau menyebarkan itu. Tidak semua orang bijaksana. Maka melalui tekun berdoa, kita memohon kepada Tuhan agar kita pun dapat menguasai diri karena hati yang menggerakkan pikiran juga bersatu dengan hati untuk jari-jari ini tidak cepat untuk menebarkan hal yang belum jelas kebenarannya. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang buta dan picik, kita harus mengingat perlunya anugerah Tuhan untuk membentengi diri kita agar kita sampai pada kebenaran yang benar-benar menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami nafas hidup dan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga kami berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat menumbuhkan iman percaya kami, agar kami dapat menghilangkan rasa takut akibat virus corona ini. Bapa yang baik, Engkau lindungi kami dan lindungi orang-orang dimanapun mereka berada di dunia ini,
agar kami bersama-sama dapat hidup sehat dan kami merasa nyaman untuk dapat tinggal, dan dengan kuasa-Mu virus corona dapat Engkau hentikan. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para medis yang membantu para pasien pada saat ini untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Engkau. Kami yakin Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau dapat melakukan hal yang dapat membuat kami semakin yakin akan kasih karunia-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.